Maka di zaman banyaknya aliran-aliran sesat yang muncul dan banyaknya aktivis Islam yang mulai apa? Mulai insihab. Insihab itu berguguran. Karena faktor uang. Ada yang mohon maaf ya, faktornya sudah capek, ada. Kok nampaknya dari dulu sampai sekarang dakwah kok gini-gini aja. Ada yang faktornya siapa? Keluarga, anak dan istrinya yang sudah tidak kuat sudah. Karena kadang-kadang ancaman itu bukan hanya muncul kepada seorang suami atau juru dakwahnya, tapi diancamkan kepada siapa? Anak dan istrinya. Anaknya di sekolah dibully, istrinya keluar gak dianggap sama orang. Itu berat hadirin. Nah, maka sekarang kita akan sampaikan tentang bagaimana istiqomah di zaman fitnah. Nah, sekarang begini. Di zaman fitnah ini, ada dua fitnah besar yang menggerogoti akidah umat Islam. Ada berapa fitnahnya? Dua. Nomor satu, fitnah syubhat. Syubhat itu apa? Fitnah pemikiran yang kacau. Jadi orang-orang liberal diundang untuk ngisi pengajian agama Islam. Ada orang-orang yang sok islami, tapi ngambil ilmu tentang keislamannya di Amerika. Ini ketika mereka pulang, sok ngomong Islam, sampai ngomong jilbab itu tidak wajib. Yang perlu berpakaian itu yang sopan saja. Yang apa? Sopan. Ada lagi yang bilang, oh ini syariat Islam mulai perlu direvisi. Jadi pembagian waris itu sekarang antara laki dan perempuan harus sama. Dan itu ada itu. Bahkan terakhir, ibu-ibu tahu enggak? Dan bapak-bapak tahu, ada di antara orang yang ngaku membawa pemikiran Islam, yang kemudian mengatakan apa? LGBT itu hak. LGBT itu apa? Hak mereka. Jangan ikut campur dalam urusan pribadi. Wah, ini mulai kacau ini. Nah, ini yang dinamakan fitnah apa? Syubhat. Mereka memasukkan pemikiran-pemikiran yang tidak pernah muncul dari generasi awal agama Islam. Tidak pernah muncul. Padahal Islam itu yang paling baik, itu adalah Islam di awal kemunculannya. Betul apa enggak? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada para sahabat sebagai bentengnya syariat. Ada para tabi'in, ada para tabi'ut tabi'in. Yang ini oleh Nabi Muhammad diberi tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Rekomendasi. Dia apa? Direkomendasi. Kalau mau mengikuti Islam yang benar, ikutilah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak pernah ada muncul pemikiran yang nyeleneh. Sekarang dibilang apa? Islam zaman dulu itu Islam yang kurang sempurna. Dari mana ceritanya? Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat itu mengatakan hari ini Allah telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan Allah ridhoi Islam menjadi agama. Dalam ayat yang lain sampai dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Orang yang mencari selain agama Islam sama Allah tidak akan diterima. Sekarang mulai muncul fitnah-fitnah pemikiran. Apa itu? Yang penting meyakini Allah sebagai Tuhan, syariatnya terserah. Dari mana syariat terserah? Dalam keadaan kita perlu faham salah satu syarat syahadat. Syarat syahadat apa salah satunya? Inqiyad. Inqiyad itu apa? Tunduk dan patuh di bawah aturan Allah. Itu syaratnya syahadat. Orang kafir Quraisy ngerti. Kalau saya bersyahadat, saya harus nurut. Maka orang kafir Quraisy tidak mau. Orang kita ngomong tapi tidak ngerti. Jadi syahadatnya itu asal asyhadu. Allah ilaha illallah. Tapi tidak ngerti syaratnya apa, rukunnya bagaimana, pembatalnya apa. Sehingga apa? Setiap harinya pemikiran-pemikiran Islam itu diserang oleh mereka-mereka yang memusuhi agama Islam. Nah, termasuk pemikiran yang diserang apa, Bu? Poligami. Diserang nggak?
kok jadi tidak ada suaranya ini? Oh, takut. Takut Allah atau takut istri? Masa seperti ini menyeramkan, Pak? Ini nampak-nampak wanita-wanita solihah, calon penghuni surga, taat sama suami, sabar, qanaah, istiqomah. Betul? Loh, sudah loh, Pak. Siapa yang Anda takutkan? Satu, takut tidak mampu bersikap adil. Ah, ini keren. Nah, tapi dari mana Anda tahu kalau bakal tidak adil kalau belum dicoba? Tak kasih contoh. Sabar dulu, sabar. Tak kasih contoh. Saya punya anak satu. Saya bilang, saya adil sama anak saya. Orang ketawa nggak? Ketawa, wong anaknya satu kok ngomong. Kalau anak saya dua, saya ngomong, anak saya dua. Dan saya adil kepada kedua anak saya. Orang percaya nggak? Percaya, karena ada pembandingnya. Sehingga saya ngomong adil, muncul apa? Pembanding. Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Oh betul kalau ngomong adil. Bagaimana ngomong adil kalau belum ada pembandingnya? Setuju? Lah, balik. Lah, maaf ya, serius lagi, serius. Nah, maka artinya salah satu memang yang diserang, Bu. Maaf, Bu ya. Dan Anda jangan ikut-ikutan, Bu. Salah satu yang diserang itu adalah syariat apa? Poligami. Mereka nyerang habis-habisan. Ketika ada artis berzina, tetap diidolakan. Ketika seorang ustadz nasional menikah lagi, fotonya dirobek-robek. Ayo, siapa pelakunya dulu? Ayo, siapa pelakunya ngaku? Fotonya diinjek-injek. Dibakar. Nggak cinta lagi, nggak ngefan lagi. Fotonya dirobek-robek. Ada yang melakukan dulu? Ikut juga dulu ya. Masya Allah. Katanya beliau, yang minta foto sama saya dulu juga siapa? Sekarang kok kalian sendiri yang marah. Nah, itu loh, Bu. Jadi yang diserang bukan syariatnya, tapi Islamnya, Bu. Anda tahu, maaf ya. Ada salah satu tokoh nasional Indonesia, tokoh besar, saya tidak berani nyebut nama. Itu, Bu, istrinya cek, nyala. Sabotase ini. Bahkan tahu enggak? Sebagian bukan istri sah. Tahu? Sampai sekarang ada yang nyerang? Ada yang mempermasalahkan? Tidak ada. Tapi ketika umat Islam langsung bang. Penghamba kelamin lah. Dibilang macam-macam, na'udzubillah. Dan kita perlu hati-hati. Ini namanya fitnah apa? Syubhat. Syariat Allah, Bu, ada nggak yang salah? Aturan Islam, ada yang keliru? Nggak ada. Kalau oknum, ada. Nah, tapi kalau ngomong syariat, itu kita sedang ngomong ilmu tentang Islam. Tidak ada yang salah. Maka disinilah perlu kita pertahankan keyakinan kita. Tidak ada yang benar kecuali Islam. Jangan dirusak semua agama. Lah kalau semuanya sama, yuk tuker-tukeran aja kita. Iya. Nanti kalau hari Minggu kita ibadah di mana? Gereja. Nanti kalau hari Jumat kita ibadah ke masjid. Nanti kalau ada hari agama. Kenapa tidak mau tuker-tukeran agama? Karena kita pada hakikatnya yakin tidak semua agama sama. Dan orang Islam wajib yakin hanya Islam yang benar. Dalam keadaan orang agama lain meyakini agamanya benar. Boleh apa enggak? Boleh, dan kita tidak boleh mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Itu namanya fitnah syubhat. Yang kedua, Pak, fitnah syahwat. Dan hati-hati. Kalau ngomong syahwat, syahwat itu bukan cuma lawan jenis. Syahwat kekuasaan. Ada atau tidak? Sudah 2 kali minta 3. Sudah, lah, jangan mikir macam-macam. Lah. Saya tidak ngomong saya ngomong yang lain saya. Sudah makan 2 piring minta 3 piring. Nah, ini fitnah apa namanya? Syahwat. Tapi syahwatnya bukan syahwat lawan jenis, tapi syahwat apa? Kekuasaan. Maka ada dalam ilmu psikologi, bukan psiko bagi 2, bukan. Psikologi. Dalam ilmu psikologi itu ada namanya post power syndrome. Tahu? Apa post power syndrome itu? Sebelumnya,
Dia itu pemimpin, ngatur-ngatur. Kamu berangkat, kamu pulang, kamu masuk, kamu keluar. Dihormati sama orang. Ketika jabatannya sudah selesai, ternyata gaya ngatur masih nempel di dirinya. Sampai istri diatur kayak karyawannya. Masuk, keluar, ganti, reshuffle. Loh, istri kok di reshuffle ya apa ini? Nah kan, sampai masuk masjid. Ingat loh Pak ya, maaf ya. DKM, di sini takmir atau DKM namanya? Pengurus masjid apa? Takmir ya, takmir. Takmir itu Pak, tidak boleh perintah-perintah. Kita masuk masjid, kita melayani rumah Allah, melayani tamu-tamu Allah. Derajat kita sama, nggak ada yang dibayar. Takmir dibayar enggak? Bayar, berapa juta? Mau saya. Maka kita derajatnya sama, saling melayani tamu-tamu Allah. Nah, maka ada post power syndrome. Ini fitnah syahwat. Dia pengen terus menjadi penguasa. Dia pengen terus. Antum salah bikin teh, Ustaz. Kebakar saya. Pengen berkuasa terus, pengen ngatur terus. Sampai sekarang, maaf ya, saya sampaikan aja enggak apa-apa ya. Di Sumbar aman ya. Enggak ada tepi jurang, enggak ada di sini. Sampai kemudian, kalaupun merasa enggak bisa 3, setelah 2 selesai, merasa enggak bisa 3, dia akan paksakan penggantinya orang yang sekelompok dengan dia. Supaya apa? Oligarkinya jalan terus. Nah ini namanya fitnah. Tapi fitnahnya bukan syubhat, tapi apa? Syahwat. Walaupun juga ada fitnah syahwat lawan, itu ada. Nah sekarang, Ustadz, kalau syubhatnya, kalau fitnahnya syubhat, obatnya apa? 1. Ilmu. Obatnya apa? Ilmu. Kalau fitnah tentang syubhat, kerancuan berpikir, tidak ada obat lain kecuali ilmu. Belajar. Langsung ke sumbernya agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ingat, belajar Al-Quran dan As-Sunnah harus dengan bimbingan seorang guru. Tidak bisa tiba-tiba buka Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Tidak pakai guru. Langsung dia. Ini ayat Qurannya mengatakan nikahilah perempuan. Langsung 2. Berarti nanti saya langsung 2 kalau nikah. Ini ngawur ini. Dia mempelajari Al-Quran tanpa bimbingan guru. Atau yang lain banyak. Yang lain banyak. Tentang hadis. Nah, maka fitnah syubhat kita lawan dengan apa? Ilmu. Itulah teman-teman yang ada di Sumbar ini. Pentingnya umat Islam menguasai media. Karena sekarang Pak, syubhat-syubhat berpikir itu mereka masukkan melalui media. Karena maaf ya, mana anak muda yang masuk masjid sekarang? Mana? Anak muda mainnya di mana sekarang? Medsos. Kalau generasi Islam ini kekeh, pengajian harus di masjid. Medsos tidak ada yang ngisi. Akhirnya medsos diisi artis yang TikTok maju mundur cantik, cantik. Begitu sulit, lupakan. Loh, tak tahu juga. Sampai sini, apalagi yang lagi. Akhirnya medsos kita diisi dengan keburukan. Kenapa? Karena yang Islamnya kekeh, yang Islamnya kuat, idealis. Tak boleh kecuali di masjid. Bahkan sekarang tahu enggak? Ustadz-ustadz sekarang Pak, itu sudah mulai masuk ke TikTok. Tapi jangan dibayangkan Ustadz ketika masuk TikTok ya begini. Ya enggak, Ustadz masuk TikTok tujuannya memasukkan apa? Konten agama, konten dakwah, agar kerancuan berpikir yang muncul di anak-anak muda itu bisa di counter. Bisa diapain? Counter handphone. Counter itu apa? Bisa dilawan. Nah, maka fitnah yang pertama, fitnah syubhat, tidak ada obat dan cara untuk melawannya kecuali dengan ilmu. Nah, maka ustadz-ustadz yang lurus kasih panggung. Jangan ustadz-ustadz yang model ini, yang ngaji pakai lipstik, pakai bedak. Ada loh sekarang, banyak loh. Nah, itu ngerusak nanti lama-lama. Nah, yang kedua, fitnah syahwat. Obatnya apa? Kalau syubhat, obatnya ilmu. Tapi maaf, kita sekarang di majelis ilmu, Bu. Maaf, Bu ya. Dan ini tidak apa-apa. Yang datang, rata-rata usia berapa ini? 27-an ini kira-kira ya. Dibalik. Coba, mohon maaf ya. Yang usianya di atas 40. Yang di atas 40. Yang di atas 40. Mayoritas. Dalam keadaan sebentar lagi kalau usianya di atas 40, sebentar lagi kemana? Saya mau ngomong gak tega saya.
Sebentar lagi pindah, tidak bisa merubah generasi, tidak bisa. Maka kita ini perlu yang kita didik anak-anak yang baru muncul. Supaya apa? Mereka menjadi agen perubahan. Nah itu. Nah maka fitnah syahwat ini obatnya cuma satu. Takwa kepada Allah. Nah sekarang Ustadz, sekarang susah Ustadz melawan semua itu. Syubhatnya besar. Syahwatnya juga besar. Dan hadirin tahu enggak? Munculnya syahwat yang menggelora sekarang, ini sampai di kampung halaman kami di Jawa Timur sana, dan Anda insya Allah sudah dengar beritanya. Ada kabupaten namanya Ponorogo, tahu? Apa yang terjadi di sana sekarang? Dengerin beritanya? Kok tahu? Di Sumbar nggak ada ya? Ada? Ya mungkin nggak terekspos saja. Di mana-mana sama sekarang. Ada anak-anak usia SMP, usia SMA yang mereka datang ke kantor urusan agama untuk minta dispensasi nikah. Kenapa? Karena mereka terlanjur hamil. Dan itu maaf, itu yang terlanjur hamil. Belum lagi kehitung yang berani aborsi. Ada nggak kira-kira? Ada. Maaf lagi, belum lagi terhitung yang ngerti alat kontrasepsi sehingga mereka nggak sempat hamil. Ada nggak kira-kira? Ada. Belum lagi terhitung yang terlanjur hubungan suami istri tapi Allah nggak takdirkan hamil. Ada nggak? Nah, berarti jumlahnya jauh lebih. Dan itu tersistem. Tersistem. Nggak mungkin kalau enggak. Kenapa? Kalau tidak tersistem, mulai sekolah dipisah laki perempuan. Itu kalau tidak tersistem. Tapi kalau tersistem, Pak, sekolah laki perempuan campur. Nanti ketika olahraga pakai baju olahraga, satu lapangan bareng. Yang perempuan udah gede-gede, suruh lari-lari, yang laki-laki di belakang. Coba, tersistem enggak ini? Tersistem. Sengaja memang anak-anak kita mau dirusak. Nah, maka kita lawan dengan pendidikan dan dengan kekuatan ibadah yang benar. Nah, sekarang saya sampaikan 3 tips. Jam berapa sudah ini? Sudah syuruk ini ya? Sudah syuruk. Udah lewat? Masya Allah, sudah penutup. Saya sampaikan 3 tips. 3 panduan. Untuk insya Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita akan tetap istiqomah di zaman yang penuh dengan fitnah. Nomor 1. Ijtinabu mawatin al-fitan. Ini zamannya zaman apa kita bilang? Zaman penuh fitnah. Kalau ngerti ini zaman penuh fitnah, maka cara untuk menyelamatkan diri agar tetap istiqomah, nomor 1 apa? Tempat-tempat munculnya fitnah dijauhi. Menjauhi tempat-tempat munculnya fitnah. Tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Tahu? Nabi Yusuf diganggu oleh perempuan namanya siapa? Zulaikha. Zulaikha cantik gak? Seperti gadis-gadis Sumbar ini. Masya Allah. Wih, luar biasa. Cantik. Di dalam istana. Gak ada yang lihat. Nabi Yusuf masih muda. Syahwatnya sedang tinggi-tingginya. Jauh dari orang tua. Lihat Nabi Yusuf. Dipanggil sama Zulaikha. Hai talak. Ayatnya kan begitu. Artinya hai talak apa? Bukan mari kemari. Bukan. Hai talak itu bukan ta'al. Bukan. Hai talak itu apa? Hai talak Yusuf sini. Itu hai talak. Terserah mau ngapain. Itu hai talak. Dalam keadaan perempuannya cantik. Aromanya menggoda. Pakaiannya begitu menarik. Gak ada orang lihat. Kamarnya terkunci. Krek. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf alaihi salam itu fastabaqal bab. Apa artinya fastabaqal bab? Berlari menuju pintu. Ini Nabi loh ini. Ketika muncul fitnah, dia apa? Berlari menjauh. Kita bukan Nabi, mendekati tempat-tempat fitnah. Datang ke tempat-tempat keramaian, malam minggu duduk di kafe. Ayo jujur, siapa yang tadi malam duduk di kafe? Nah, kalau yang sudah usia ya enggak lah, yang masih muda. Yang usianya masih 17, 20. Dan orang tua membiarkan. Ayo, iya benda. Dan sama Pak, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Sama. Kenapa orang tuanya membiarkan? Yo sistem tadi. Karena seakan-akan dianggap itu perkara yang
Biasa, masa malam minggu nggak keluar? Masa udah usia 16-17 tahun nggak punya pacar? Loh, masa malam minggu nggak pacaran? Bahkan sama orang tuanya dimodalin. Nah, itu Nabi Yusuf, seorang nabi yang dijaga oleh Allah. Dia apa? Meninggalkan fitnah. Dia kabur dari fitnah. Kita mendekati tempat fitnah. Bahasanya apa? Biasalah Ustadz, 5 waktu di masjid. Sekarang waktunya ngetes iman. Waktunya apa? Ngetes iman katanya. Imanmu seberapa mau dites? Iman setipis tisu mau dites, ditiup sobek. Ditiup sobek. Nah, maka nomor 1 agar kita selamat, hati-hati. Jangan main api, nanti apa? Terbakar. Jangan main air, nanti basah. Jangan main fitnah, nanti kesamber. Nah, maka cara yang pertama, ijtinabu mawatinal fitan. Kita menjauhi tempat-tempat yang di tempat itu rawan dan rentan terjadi fitnah. Termasuk apa? Jangan mendengarkan podcast-podcast yang merusak sekarang. Ada podcast merusak, ada. Podcast di sampingnya botol minuman keras. Ngakunya Islam. Iklannya apa? Minuman keras. Tahu? Yang diundang di podcastnya orang-orang yang pemikirannya kacau. Orang awak. Ada orang awak. Siapa? Anda ketawa aja, ngetawain saya ya. Yang diundang di podcastnya, dikasih tempat, dikasih ruang, itu orang-orang yang pemikirannya kacau. Dan masalahnya apa? Kita subscribe. Masalahnya apa? Kita lihat, itu namanya tidak pergi dari fitnah, tapi sedang mendatangi. Lama-lama, bener juga ya. Oh, berarti LGBT itu pilihan. Nggak boleh dilarang. Oh iya ya. Laki suka sama laki. Nggak apa-apa. Hak asasi. Hak asasi dari mana? Kemudian ngomong lagi. Bahkan ada yang ketika podcast itu sambil bukan bawa miras, sambil gini. Gua kalau nggak minum, otak gua kacau. Gua harus minum. Mending minum air putih, minum susu, teh talua. Mana teh talua? Teh talua segala macam. Ini miras diminum sambil. Dan orang yang minum miras, kita dengerin omongannya. Cari mati enggak ini namanya. Ini main api. Nah, maka apabila kita ingin istiqomah di zaman yang penuh fitnah, kalau ada yang seperti itu, jangan dilihat. Kalau ada tempat-tempat yang berpotensi mendatangkan fitnah, jangan didatangi. Itulah dalam agama Islam, ada yang namanya ijtinab mawatin al-fitan. Kalau ada fitnah, jangan dideketin. Sampai apa? Dilarang dalam Islam, kumpul di kampungnya orang jahat. Misalkan, satu kampung ini terkenal orang apa? Orang jahat. Kenapa kita nggak boleh kumpul di sana? Ketika Allah murka, Allah turunkan azab, semuanya kena. Nah, itu nomor 1. Bagaimana kiat supaya istiqomah? Jangan mendekati tempat-tempat munculnya fitnah. Jangan berteman dengan orang-orang yang rawan menyampaikan tentang fitnah. Jangan sampai bermain dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan fitnah. Nomor 2. Ibadah. Ustadz, dari mana ibadah bisa menyelamatkan kita dari fitnah? Lihat sekarang hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti hadis apa? Qudsi. Begini. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu alaih. Allah Ta'ala firmankan, tidaklah seorang hamba kita ini mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dia mendekatkan diri dengan ibadah yang hukumnya wajib. Berarti nomor 1 yang apa, Bu? Wajib. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Karena Allah cinta, maka Allah wajibkan kita. Supaya kita ketika mengamalkan bakal dicintai oleh Allah. Saya terlalu cepat gak sih ngomongnya? Kecepatan ya? Oh, pas, bagus.
Nah, maka tidak ada yang lebih Allah cintai kecuali kita mengamalkan sesuatu yang hukumnya apa? Wajib. Setelah yang wajibnya beres, kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibba. Ternyata setelah yang wajib beres, dia tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Salatnya ditambahi salat sunnah, puasanya ditambahi puasa sunnah, mengeluarkan harta yang wajib berupa zakat ditambahi dengan sedekah sunnah yang namanya sodaqoh. Sampai apa yang terjadi? Hatta uhibba. Sampai kemudian aku cinta sama dia, kata Allah. Nah lihat, yang wajib ditambahi sunnah akan mendatangkan cintanya Allah kepada siapa? Kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, apa yang terjadi? Allah menjadi telinga yang kalian mendengar dengannya. Allah menjadi mata yang kalian melihat dengannya. Allah menjadi tangan yang kalian menyentuh dengannya. Allah menjadi kaki yang kalian melangkah dengannya. Apa artinya? Bukan seperti keyakinan orang-orang yang tersesat. Manunggaling kawula Gusti. Wih, mantap. Apa itu? Menyatunya antara Allah dengan kita. Bukan itu maksudnya. Allah menjadi mata kita. Artinya apa? Mata kita oleh Allah dijaga sehingga tidak akan melihat kecuali yang baik. Telinga kita oleh Allah dijaga, tidak akan mendengar kecuali yang baik. Tangan kita oleh Allah dijaga, tidak akan menyentuh kecuali yang baik. Kaki kita oleh Allah dijaga, tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang itu. Kalau kita oleh Allah dijaga, kira-kira bisa tidak kena fitnah? Insya Allah tidak. Nah, maka cara yang kedua, istiqomahkan ibadah. Dan yang wajib saja di zaman fitnah belum cukup. Harus ditambahi dengan yang apa? Sunnah. Orang yang istiqomah di dalam ibadahnya oleh Allah bakal dijaga. Terakhir, yang ketiga, dan ini penutup. Nomor satu tadi apa? Menjauhi tempat-tempat yang berpotensi memunculkan, kalau bahasa kita, jangan main api. Nomor dua, kuatkan ibadah. Maka anak-anak kita hadirin, ajak ke masjid. Kami di Jawa sana, sudah mulai terbiasa, masjid itu ramai dengan teriakan anak kecil. Kami sudah mulai terbiasa. Kenapa? Takmirnya, DKM-nya, pengurus masjidnya, mulai diberitahu. Kalau kita wafat, kalau anak kecil nggak nyaman di masjid, siapa yang melanjutkan masjid kita? Lama-lama nanti muncul masjid dijual. Muncul apa? Kenapa dijual? Gak ada orangnya. Maka salah satu guru kami di Kota Batu, Habib Jamal Ba'agil, itu pernah sholat ke Madura. Bukan sholat ya, beliau ceramah di Madura, ketika pulang, mampir sholat subuh di pinggir jalan. Masjidnya bagus. Ternyata apa? Baru selesai adzan, Habib Jamal berhenti. Berhenti. Dia masuk ke kamar mandi, bersihin badan, segala macam, kemudian wudhu. Wudhu belum selesai, qomat. Tuh kok cepat sekali katanya. Akhirnya qomatnya dipercepat. Ketika Habib Jamal masuk, ternyata tidak ada orang kecuali yang sedang qomat. Kata beliau apa? Lah kalau tidak ada orang tunggu saya kan boleh. Kenapa buru-buru? Qomat, masjidnya megah Pak. Megah. Jamaahnya cuma yang qomat tadi. Sudah, datanglah Habib Jamal ke orang yang qomat tadi. Ternyata dia juga imamnya. Berarti dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi. Coba tidak ada Habib Jamal, dia makmumnya juga itu. Imam plus makmum. Sudah jamaahnya cuma satu, apa kata imamnya? Sufufakum. Habib Jamal. Sudah gitu, imamnya nambah lagi. Rapatkan sof. Kata, anak kalau ngerapetin ke tembok sana, ente anak tinggal. Anak kalau ngerapetin ke tembok sana, ente anak tinggal. Akhirnya apa? Merapat ke tempat imam. Sudah, satu mihrab, ada imamnya sama Habib Jamal. Ini hatinya dongkol beliau. Bilang apa? Ini selesai sholat, saya minta anterin sama imam ini untuk ke rumahnya takmirnya. Sudah selesai sholat, Habib Jamal bilang, Pak mohon maaf, saya minta diantar ke rumahnya ketua takmir. Apa kata dia? Saya orangnya. Muadzin, qomat, imam, ketua takmir. Mana jamaahnya? Tidak ada. Kenapa? Karena masjid kita tidak ramah untuk anak kecil. Anak kecil, hai! Rame. Saya bikin adonan kamu. Bikin roti canai.
Kan kesian anak kecil. Nah, maka biasakan mereka untuk ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya orang tua tidak lebih penting dibandingkan ibadahnya anak muda. Kenapa? Kalau yang tua, maaf ya, ibadah penting. Tapi tidak terlalu rawan terkena fitnah. Apalagi fitnah lawan jenis. Ngelihat udah... Kalaupun tertarik, ampernya udah gak kuat. Paham ya? Udah gak amper sudah. Ada fitnah itu. Maka yang muda-muda ini yang paling penting. Maka yang muda kuatkan ibadah. Agar terselamatkan dari fitnah. Maka masjid kita harus ramah anak kecil, ramah anak muda. Kalau perlu, anak muda suruh jadi posisi-posisi yang pas. Imamnya muda. Masya Allah masjid tadi. Mana imam antum? Barakallahu fiqh. Antum punya suara. Tabarakallah zen. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana caranya agar kita selamat di zaman fitnah dan tetap istiqomah. Dan ini salah satu yang paling penting, membentuk komunitas. Membentuk apa? Komunitas. Ibu-ibu bikin majelis taklim khusus putri. Ada nggak di sini? Ada. Kok saya nggak diundang ceramah ke sini? Siapa yang ceramah? Ada ya? Ada. Pokoknya ada aja udah. Udah ya. Bagus. Bapak-bapak bikin komunitas pecinta poligami. Bikin komunitasnya yang kokoh. Biar nggak tergerus oleh fitnah perempuan ini. Setuju? Salah. Setuju? Ya enggak begitu namanya. Komunitas bapak-bapak Masjid Ikhwanul Muslimin. Yang remaja bikin komunitas remaja Masjid Ikhwanul. Nanti dibikin acara bersama, camping bareng, malam Ahad yang remaja yang lain pacaran, dia bikin acara di masjid. Dan gak harus di masjid. Misalkan Ustadz Abu Soleh dengan Asa Charity punya pondok pesantren tahfidz kampung Quran Madani. Misalkan, ayo kita menghabiskan malam minggu, kita mau mabit di pondok pesantren tahfidz kampung Quran Madani. Berangkat ke sana, yang muda-muda dikirim. Nanti bikin acara renungan malam, tahajud bersama, sampai kemudian pagi, lari. Nah itu, karena komunitas ini yang menyelamatkan kita. Maka Rasulullah bersabda apa? Serigala hanya akan memakan domba yang tersesat. Sensitif loh, domba tersesat ini, hati-hati loh ya. Serigala itu hanya akan memakan domba yang sendirian. Menjauh dari jamaahnya. Kalau dia solid dengan jamaahnya, serigala-serigala itu yang pengen makan kita, memangsa kita, itu akan pergi. Nah, kenapa? Karena di dalam komunitas kita kokoh dan kuat. Dan penutup, ini sekedar tambahan, jangan lupa doa sama Allah. Minta agar diselamatkan dari fitnah. Barakallahu fikum. Nampaknya itu yang saya sampaikan. Ini sebenarnya materinya masih ada lagi beberapa. Tapi kalau dihabiskan sekarang, nanti saya nggak diundang lagi ya. Maka saya bahasa Jawanya itu diimit-imit. Apa diimit-imit itu? Dihemat, keluarin dikit-dikit biar penasaran terus ya. Kalau Anda penasaran terus, jangan lupa saksikan ceramah kami di Madani TV. Insya Allah nanti ada ceramah-ceramah kami di Madani TV. Bisa disaksikan di sana. Saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang sopan. Apabila ada candaan-candaan yang keterlaluan Bu ya. Mohon maafkan. Apabila ada sikap yang kurang menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Ibu, pertanyaan. Apa? Nah, waktu ya nampaknya ya. Sebenarnya boleh-boleh saja. Nanti kita japri aja ya. Saya kasih nomor WA saya. Video call. Pertanyaan. Terserah takmir. Kalau saya bebas. Saya sampai jam berapapun oke. Silakan takmirnya bagaimana? Takmirnya yang mana sih? Kok yang jawab yang sini? Takmirnya sana yang jawab sini. Boleh. Ini nampaknya takmir cuma nama aja. Aslinya sini ketuanya ya. Sama seperti di kartu keluarga. Kepala rumah tangga siapa? Suami aslinya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Terus? Baik. Ini pertanyaan bagus ini ya, karena anak muda sekarang diserang
opini semacam itu. Dibilang semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama itu mengajarkan akhlak yang baik. Semua agama itu mengajarkan budi pekerti yang luhur. Jadi kenapa harus ngotot dengan Islam? Nah, jawabannya Bu. Ngetes saya ini berarti, ngetes ya Allah. Sudah dengar jawaban dari Ustadz Adi lo tanyanya ke sini. Ini habis tanya ke langit terus terjun ke sumur ini. Baik ya. Naam, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus Bu Dokter. Jazakumullah khair, terima kasih. Dan ini sekarang yang memang menyerang anak-anak muda Pak. Bahkan sudah dimasukkan menjadi kurikulum di sekolah-sekolah kita. Jadi anak-anak kita yang kelas 1 SMP, 1 SMA sampai seterusnya itu dicekoki dengan pendapat-pendapat semua agama itu sama. Ada 2 jawaban. Jawaban ilmiah dan jawaban selengean. Selengean itu apa? Ya, kalau orang Jawa bilang cangkem elek. Apa cangkem elek itu? Mulut kotor. Jadi jawabnya itu ya, karena omongannya dia tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita jawab dengan sesuatu yang konyol juga. Kalau jawaban yang kedua dulu ya, yang cangkem elek, konyol saja. Gini aja, orang Aljazair yang menjadi imigran ke Prancis. Karena Aljazair, Prancis itu seperti naik kapal feri aja. Nyampe Prancis. Sehingga banyak imigran-imigran gelap. Yang kelama-kelamaan sebagian dari mereka mendapatkan kewarganegaraan Prancis. Seperti pemain-pemain bola Prancis sekarang, lihat. Namanya Prancis yang main kulit hitam semua kan? Yang Piala Dunia kemarin, yang nonton. Nah, Mbappe segala macam. Nah, sekarang jurnalis perempuan ini Bu, Allah takdirkan rumahnya sebelahan dengan keluarga Muslim dari Aljazair. Ini rumahnya perempuan Prancis tadi, jurnalis. Ini perempuan rumahnya keluarga Muslim. Ada abahnya, ada uminya, ada anaknya. Tiap hari mereka ketemu. Ini jurnalis Prancis kalau mau berangkat kantor, ngelihat keluarga Muslim ini, si istri cium tangan suami. Anak-anaknya cium tangan sama abah sama uminya. Kemudian berangkat kerja, yang anak-anaknya diantar juga berangkat ke sekolah. Istrinya balik ke rumah. Dia jaga diri. Tidak pernah kelihatan buka auratnya. Sudah? Nanti sebelum petang, suaminya pulang. Dilihat sama jurnalis Prancis ini. Disambut sama istrinya. Dideketin sama anak-anaknya. Nanti mereka keluar untuk ibadah ke masjid bersama. Mereka pulang, mereka makan di rumah bersamaan. Suaminya terjaga. Gak main dengan banyak perempuan. Dia hanya mencukupkan diri dengan istrinya. Si istri terjaga. Anak-anaknya menghormati orang tuanya. Hidupnya bersih. Tutur katanya sopan santun. Terus jurnalis Prancis ini nulis. Di majalahnya dia. Kemudian dimuat di majalah Az-Zahra. Dia tuliskan apa? Indahnya bertetangga dengan keluarga Muslim. Ditulis sama dia. Kalau saya sedang ada kesulitan, dia datang ke rumah saya. Istrinya menasehati saya, meringankan. Ketika kami butuh bantuan, paling gampang membantu keluarga Muslim. Kami lihat keindahan rumah tangganya. Sampai terakhir dia tulis apa? Da'ni an aish ma'a usrah muslimah sittata ashur. Thumma ba'da dhalika faqtuluni. Biarkan saya hidup sama keluarga Muslim 6 bulan saja, katanya dia. Anggapan saya orang Islam, biarkan saya hidup sama keluarga Muslim. Setelah 6 bulan, silahkan saya dibunuh, tidak apa-apa. Karena saya sudah mendapatkan arti kehidupan. Ya, ini yang saya bilang ruhaniyah. Yang kadang-kadang satu orang dengan yang lain perasaannya tidak sama. Tapi ruhaniyah paling tenang, tidak bisa dibohongi. Hanya didapatkan dalam agama yang benar, yaitu agama Islam. Sudah terlalu siang ya, dan khalas ya akhi, bas jazakallah khair. Mohon maaf ya, ini waktu saja karena saya harus ada acara-acara yang lain. Dan insya Allah ini hari-hari terakhir di Sumbar. Saya mohon didoakan ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan Allah selamatkan dari fitnah ya. Dan saya doakan juga jamaah sekalian oleh Allah diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.